main bagus. Akan kita lihat untuk Miramar yang kedua. Ini dia untuk match keempat kita. Selamat menyaksikan. Let's go. Kita terbang ke Miramar. Pesawat sudah mengudara seperti biasa. Apakah prediksi-prediksi dari analis kita akan terjadi atau malah ngejinx? Memang berat menjadi analis untuk di season spring kali ini. Makanya kita harus bersyukur kita menjadi caster, Sanskuy. Betul sekali. Ya. Karena kalau kita jadi caster, waktu opening ada koreonya. Iya, Ada koreonya. ntar gue bikin lagi ya. Betul, Abis bagus, ini bagus. tenang ya, kita salto di depan kamera ya. Latihan dulu, abis itu kayang, semua. Jadi penari datar ya. Sikap healing, Tapi Cijel, ya. kita akan lihat terlebih dahulu Victim 365 apakah mereka bisa mengulangi kesuksesan tadi di Miramar, dan apakah Kean akhirnya bermain atau justru dengan Ciel, Hah? lalu Hades, Hah? Gremory, dan satunya lagi tadi adalah Crush. Crush yang Nah, main. Prie. Prie. Parah Prie sih. maksudnya, Prie. Nah itu. Iya. Apakah ini memang jadi akhirnya tim utama dari Victim dengan berarti kalau kayak gitu cadangannya adalah si Crush sama Kean, atau memang masih terus di rolling dari pemain-pemain mereka? Karena Victim adalah tim yang paling rame, 6 orang. Iya, 6 orang sih. Dan mungkin itu udah diracik lah ya sama coach mereka, sama manajemen mereka. Tapi kalau kita ngeliat Victim 365 sudah mulai turun juga, kayaknya harusnya sama sih komposisinya seperti sebelumnya. Karena mapnya masih sama nih. Ya, Kita belum tahu kalau misalkan nanti di Erangel akan seperti apa. Tapi menarik ya, Apa tuh? karena biasanya kalau ada rolling, IGL ini tidak tergantikan. Ternyata itu tidak berlaku di Victim 365. Peran IGL masih bisa diganti oleh player-player yang lain. Karena biasanya nih ya, biasanya kalau tim yang udah punya line up-nya 5, 6, pada umumnya mereka akan mempersiapkan ada yang namanya backup IGL. Contoh, boom. Ya. Dengan kehadiran Tetsuya itu kan bisa jadi backup IGL, ya kan? Betul. Dan mungkin Victim 365 udah mempersiapkan backup IGL. Karena kalau kita lihat bisa juga kayak Crush bisa jadi IGL. Atau mungkin Prie, siapa tahu. Ya. Ya kan? Kita belum tanya pasti. Atau Hades ya juga Ya semuanya aja lu sebutin. bisa. Atau Ciel juga bisa menjadi IGL. Nggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya Ciel tuh Ciel. Itu Cie. Oh gitu ya. Ya. Nggak nyambung Memang sih. malam minggu. Ya. Jadi Jadi- jokes-jokes seperti itu kadang keluar. Ciel. Siapa yang pas kecil suka gituin temennya? Nah, semua orang kayaknya ya. Kenapa Semua ya? anak kecil selalu Kenapa kayak ya? gitu waktu kecil. Saya juga tidak mengerti kenapa. Tapi kita akan melihat juga apakah Miramar kali ini bisa kita mengerti atau tidak dari circle-circle-nya. Dan ini adalah tim Bonafide yang tadi sempat kita bahas juga. Kenapa bisa ya? Tim Bonafide ini tiba-tiba tadi performance-nya nggak terlalu baik. Bahkan sudah disusul dari segi klasemen oleh Alter Ego. Dan susulan poin dari Alter Ego ini juga lumayan jauh loh ke Bonafide. Ada perselisihan atau selisih sekitar 23 poin. Dan kalau kita lihat memang itu juga terjadi Cijel Ya, di hari ketiga kemarin. Setelah match ketiga, Oke. Alter Ego itu berada di atas dari Bonafide di klasemennya. Tapi match keempat dan match kelima, Bonafide stabil lagi, mereka kembali lagi di klasemen pertama. Itu yang terjadi, mungkin itu akan terulang lagi untuk di hari ini. Kalau sampai itu kejadian lagi, ya sangat disayangkan Alter Ego hanya berada di peringkat atas, peringkat pertama saat setelah match 3. Jadi hanya pinjem tahta doang Pinjem ya? tahta Pinjem doang. tahta. Oh abis billingnya. Oh, harus nambah lagi. Tapi kita juga bakal membahas statistik dari Luxi. Dimana ini kayaknya ini loh. Data sensi. Sensi. Lu tau kan kalau pro player tuh lagi live stream, suka kan ditanya tuh sama netizen, Ya. Bang sensi bang. Nah itu tadi. Langsung ditunjukkan. Saya juga pastinya ingin meniru sensi dari pemain yang satu ini. Tapi nah baru mau gue tapi kan. terlalu tapi- enteng kayaknya. Tergantung pilotnya. Bener. Ya. Saya nggak bisa giro segitu, nggak bisa. Giro saya masih di bawah 200. Serius? Iya, berat banget giro gua. Oh gitu. Gua nggak bisa giro ini, Cijel, nggak bisa giro Gak enteng. bisa giro cepet ya. Tapi memang sih giro itu adalah faktor yang menurut gue Ya. cukup berpengaruh ya. Sangat-sangat. Apalagi kalau tangannya tremoran. Ya. Gue tuh tipe tangan tremor. Ya. Jadi kalau Tapi- misalkan, Giro lu berapa? tapi Masih giro gue tinggi. di atas 200. 300. 300. Iya. Gua di bawah 200, 100-an gua gironya. Itu berat banget kan? Itu kalau pro player yang main, itu pasti udah langsung nggak Iya, mau iya. main dia. Karena itu Iya. gue sadar itu giro berat banget, tapi gue nggak bisa kalau udah pernah dicoba giro di Oh. atas 200, sulit. Nah makanya karena giro gue tinggi, jadi kalau lagi tremor, Wah. wah gempa bumi. Apalagi kalau 1 lawan 1 di Oh. circle akhir ya. Kelar, gue nembak tanah bukan nembak orang. Gue yakin nih teman-teman semua yang lagi nonton ketika kalian lagi main PUBG Mobile, kalau misalkan kalian tipe tangan tremor, terus mainnya gironya tipe tinggi, itu
pasti udah gempa bumi deh. Sama halnya juga dengan gempa bumi yang sedang dihasilkan oleh seorang Keyman. Pas banget Uni dapetin timing untuk langsung ngeperon di belakang kotak-kotak Senskoon. Ya, Keyman adalah kunci. Itu untuk BNW. Namun untuk Uni, kardus ternyata adalah kunci untuk dia bisa bertahan sementara waktu. Karena dengan berada di belakang kotak ini, dia bisa terus untuk melakukan healing, bahkan kabur terlebih dahulu. Masih ada hit yang masuk, peluru yang masuk menuju ke arah dirinya. Dan kalau kita lihat tidak hanya peluru yang masuk ke sini, tapi banyak pemain-pemain yang datang menuju defensif dari seorang Uni. Knock-in bisa dilakukan kah mungkin, mendapat satu elimination, dan Uni pun tersungkur ke arah tanah. Wah gila, sayang banget. Dewa United lagi-lagi harus kehilangan satu player di early-nya. Gue gak tahu kenapa. Mereka tuh melakukan split gitu ya. Mereka pede untuk melakukan split, tapi kenapa setiap mereka melakukan split itu pasti terculik oleh tim lain. Dan bahkan keculiknya itu juga bukan kayak 1v1 gitu. Bisa aja digerebek sekaligus bersama-sama. Well, gue nggak tahu apa yang terjadi. Apakah kurang mapping kah? Atau mungkin ternyata ada pergerakan tidak terduga dari tim lain. Tapi yang pasti Dewa United benar-benar harus step up dari keterpurukan poin mereka di hari ini kalau misalnya mereka mau dapetin bonus poin yang lebih. Ya, itu yang harus dilakukan oleh Dewa United, apalagi ini adalah match terakhir Dewa United akan bermain di hari ini. Karena mereka tergabung di grup A. Setelah ini grup A tidak akan bermain untuk match yang terakhir. Jadi mau nggak mau Dewa United harus ngegas di sini untuk bisa mengakhiri hari dengan cukup baik. Grup A main? Di match terakhir. Main? Match terakhir harusnya nggak main dong, grup A dong. Bentar. Match kelima, Irangel. Oh! Iya, untuk match ini match terakhirnya. Ya. Nah, Irangel udah nggak main grup A itu. Balik, saya salah ya. Oke, nggak apa-apa. Sekali-sekali cewek yang salah. Itu dia, apalagi namanya hidupkan nama manusia banyak salahnya, nggak apa-apa. Iya, Yang penting memperbaiki, terus step up juga. Iya, mentang-mentang sudah mau memasuki bulan Ramadan. Tuh. Tiba-tiba lu langsung teringat akan dosa-dosa. Tapi kalau lagi salah sih harusnya disyukurin dulu. Syukur gitu. Syukurin Jel. Itu pemain fiktif 365. Oh ya, salah ya. Betul. Oke, kita balik lagi. Kita melihat juga yang sedang bergerak kali ini adalah terlihat belakangnya Jar, berarti Jar bermain bersama dengan pemain-pemain dari Onyx. Betul saja, ada Jar, ada Cleon yang juga sudah comeback kali ini setelah kemarin sempat ke dokter gigi. Ya. Berarti udah sembuh. Sudah sembuh. Lebih baik mana? Sakit gigi atau sakit hati? Lebih baik kalau kata lagu sih mending baik sakit hati. Emang iya ya? Iya, daripada sakit gigi. Lebih baik sakit hati. gigi. Sakit hati dulu dong. Daripada sakit gigi ini. Itu lagunya, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ini. Coba boleh. Banyak ilmu yang kalian dapatkan saat menyaksikan PMPL Spring 2022. Tidak hanya ilmu PUBG Mobile, tapi ilmu lirik lagu pun kalian dapatkan. Di mana lagi coba? Ya, bolehlah teman-teman juga jawab. Lebih baik mana? Sakit hati atau sakit gigi? Mumpung malam minggu. Topiknya relate. Ya. Topiknya relate ya. Ini adalah intermezzo. Hari di mana para jomblo-jomblo pastinya mengharapkan hujan terjadi, dan tadi siang hujan. Iya bener juga ya. Tadi siang hujan tapi malamnya enggak. Karena kita lagi berkumpul semua untuk nonton PMPL. Malamnya hujan peluru ke arah banyak compound yang terjadi di Miramar. Mungkin saja itu yang coba dihasilkan oleh Yuhai menuju ke arah pemain-pemain dari Onyx. Peluru-peluru yang dia miliki menuju ke arah rumah dewa ini. Tapi hanya memantau saja karena Yuhai terpantau juga sendirian. Belum ada backup menuju ke arah bukitnya. Ya, kurang lebih kita bisa ngelihat setup dari Bigetron Alice mungkin 1-3 sama halnya yang dengan dilakukan oleh Onyx juga. Karena Onyx ada mengutus satu player untuk berada di kejauhan untuk menjadi informan juga pastinya. Dan kita melihat akhirnya untuk mappingnya kali ini memang setup dari Bigetron Aliens ternyata 3-1. Satu orang yaitu Yuhai Bei diutus untuk menjaga di rumah dewa dan juga melihat ke arah yang lain. Semuanya lagi berusaha untuk melakukan rotasi menarik Blade NFT. Mereka melakukan rotasi cukup berjauhan loh jaraknya. Kayak mereka iring-iringan rotasinya nih. Tapi drone ditinggalkan di bagian belakang agak cukup jauh. Dan Batman lagi nungguin nih, lagi transit. Sambil nungguin circle ke reveal. Dan lagi-lagi ini circle yang bisa kita bilang agak cukup familiar atau sering. Betul. Menuju ke area tengah dan juga menuju ke arah San Martin. Gudang hijau San Martin tadi kita pantau sudah diisi oleh pemain dari Dunia Games. Yang pastinya juga menjadi checkpoint untuk mereka di tempat tersebut, tempat yang sangat nyaman untuk melanjutkan kembali perjalanan sambil menunggu Yujon bergerak. Kita berpindah kembali ke point of view dari Yuhai. Betul saja ini yang terjadi, hujan menuju ke arah compound dari Onyx. Hujan peluru yang dihasilkan oleh seorang Yuhai Bei belum berhasil mendapatkan satu knock, belum berhasil mendapatkan satu hit memang menuju ke arah Onyx. Tapi dengan demikian Onyx terus digempur, terus diberikan tekanan. Gremory juga dikirim untuk menjadi palang pintu, membuka jalur rotasi
untuk Victim 365. Ya, lagi berusaha untuk mencari informasi juga keadaan sekitar dari gudang hijau, apakah aman atau tidak, kita harus rotasi dari mana, dan RRQ. Ini ada salah satu tim yang bisa dibilang untuk hari ini performanya belum terlalu maksimal, tidak seperti RRQ yang kita tahu gitu ya. Bahkan tadi sempat ada beberapa miss moment untuk mereka melakukan rotasi, dipotong rotasinya juga. Dan dengan adanya positioning Yuhai yang dikutus untuk berada di kejauhan, pastinya itu Bigetron Red Aliens dapat banyak banget informasi dari mana aja tim-tim itu datang. Dan Dewa United, lagi-lagi kita melihat mereka cukup terjepit melewati Victim 365 dan juga BNW. Sebuah PR besar dimiliki oleh Dewa United. Tidak hanya di hari ini, tapi sepanjang PMPL Spring Split 2022. Karena kita belum melihat sebuah momen yang mereka dapatkan. Bahkan momen yang baik mereka dapatkan hanya di match pertama tadi sampai hashtag keempat. Setelah itu kita belum lihat lagi, dan memang PR awalnya adalah seperti yang Cijal sudah sempat bahas, keculik satu di awal, itu yang jadi PR paling besar untuk Dewa United sejauh ini. Ya, gue harap lah semua tim juga bisa bermain dengan maksimal ya kan. Dan tadi Dewa United dengan adanya satu player yang mereka sudah hilangkan, mereka nampaknya cukup berani untuk bergerak. Batman juga what happened aya naon hari ini? Ini kali ini dia malah kepleset gitu. Ya, ini dia meta yang terjadi di PMPL Spring Split 2022. Kalau ada tim yang di roasting sama admin PUBGMobile.esport.id, tim tersebut jadi bagus. Tapi kalau ada player yang dipuji oleh admin PUBGMobile.esport.id, setelahnya jadi menurun permainannya. Ternyata tekanannya nggak cuma di analis. Yeah. Di admin official PUBG Mobile juga ada tekanan yang terjadi ya, sama halnya juga dengan tekanan yang sedang diberikan oleh seorang drone menuju ke bagi, tapi itu baginya lewat. Oh enggak, masih dikendarin oleh drone, dan lagi-lagi masih ada usaha tembak terus ke arah bagian depan connect. Ada dua player yang berhasil turun dari Bonafide dan bahkan ada sebuah counter shoot menuju ke arah drone. Masih diberikan peluru-peluru panas dari seorang Ceta, terus memberikan backup menuju ke arah rekan-rekannya, membuat dua pemain yang menggunakan bagi tadi bisa touchdown dan bisa untuk setidaknya bernaung terlebih dahulu di dalam compound. Itu adalah Ucup dan juga Tuyul. Yes, Ucup dan Tuyul, dan mereka berhasil untuk menahan dirinya di sebuah compound, bergeser kembali ke arah yang berbeda. Cukup banyak nampaknya semua tim yang sudah mendapatkan checkpoint mereka masing-masing, tapi mostly mereka mengambil ke area bagian open field. Kayaknya cukup sedikit ya tim yang mau bermain di compound-compound. Terus bergerak kali ini Fonbit pastinya tidak hanya berdiam di satu tempat saja. Ada Steve Boy yang mencoba kembali peruntungannya melemparkan sebuah smoke untuk menutup terlebih dahulu pastinya vision dari pemain-pemain alter ego Limax. 3 pemain yang tersisa untuk Dewa United. Kita melihat juga circle kali ini menuju ke area dari Pekado yang sudah kosong. Pekado sudah ditinggalkan oleh Bigetron Red Aliens, apakah akan terjadi kembali gitu ya? Apa yang sudah ditinggalkan ternyata menjadi zona gitu kan? Kita belum tahu, dan sementara ini semua tim yang sudah mulai bergerak juga. Tapi dengan adanya circle seperti tadi sebenarnya enak banget sih buat ngisi Pekado. Ken bersiap dengan sebuah card di tangannya, pastinya membantu pemain-pemain untuk bisa bergerak dengan leluasa. Ternyata card tersebut ada di pundaknya, yang di tangannya adalah M249. Ini senjata yang sangat bertolak belakang. Kar harus satu-satu, peluru-pelurunya M249 keroyokan. Terus keroyokan dan juga sangat banyak sekali. Yang satu by one, yang satu keroyokan. Tapi lihat Dewa United, oh my god, mobilnya meledak juga ditembakin sama alter ego dari kejauhan. Lagi-lagi Dewa United harus kehilangan satu manpowernya dengan dua player yang mereka miliki, Hans juga Steve, berpisah cukup jauh. Gue gak tahu seberapa lama Dewa United bisa bertahan, tapi sementara waktu melihat juga ke arah Skylights. Ini adalah salah satu tim yang ketika mereka lagi bermain di Miramar, mereka sering menjadi ninja tiba-tiba muncul di akhir. Ya, itu yang menjadi magis dari Scarlet Gaming Reverse Blue. Dan kita masih mengingat bagaimana sebuah WWCD epic yang mereka miliki di Miramar pertama, di hari yang pertama waktu itu. Scarlet Gaming saat ini menjadi tim yang sudah mendapatkan satu WWCD, namun menariknya dari bottom 3 mereka menjadi satu-satunya tim yang dapat WWCD. Karena bottom 3 yang lain, Dunia Games dan juga Dewa United belum dapat WWCD. Karena mungkin dari seluruh match yang mereka mainkan, mereka minim poinnya. Jadi nggak stabil, dan nampaknya kali ini dari Scarlet akan berusaha untuk mengumpulkan poin lebih juga. Zai OP kali ini akan membuktikan apakah dia OP beneran atau enggak, dan ternyata beneran OP. Dia berhasil untuk mendapatkan 2 player dari Genesis Dogma, bahkan langsung confirm menjadi elimination point. Ikiar terjatuh di bagian belakang. Smith juga akan berusaha untuk bergerak maju, beriring-iringan dengan Daypot juga, sama-sama menggunakan bagi, tapi ternyata Daypot lebih memilih untuk ke kanan. Bahkan tembakan demi tembakan diluncurkan oleh seorang Steve Boy dengan UMP-nya tadi. Kali ini balasan pastinya akan diberikan oleh pemain-pemain alter ego lainnya, tapi Fnatic didapatkan kembali oleh seorang Steve Boy, pemain yang sangat luar biasa sekali, pemain yang sempat mencicipi panggung internasional bersama dengan Aura. Hands the Public menjadi pemain
terakhir yang bertahan, tapi Super Una juga didapatkan oleh pemain Dewa United yang satu ini. Last man standing berhadapan dengan last man standing. Yes, ini adalah clutch moment antara Hands the Public dan juga Potato di depan sana 1v1 situation. UMP di tangan dari Hands the Public masih berusaha untuk mengokang sebuah nades menuju ke arah bagian depan. Cukup matang bertukar granat. Siapa yang bakal connect? Hands the Public langsung tarik mundur. Gak mau terburu-buru untuk maju ke arah bagian depan karena Hands tahu dia punya keuntungan lower ground. Kita lihat kali ini ternyata smoke yang ada di tangan dari seorang Potato sudah dilemparkan untuk melakukan revive terlebih dahulu pasti maksudnya, dan revive sedang diupayakan kali ini. Kalau kita lihat pastinya Hands the Public juga tidak tinggal diam mencari celah di mana dia bisa menembak ke arah pemain-pemain dari Alter Ego Limax, tapi gagal. Di mana saat ini Alter Ego Limax sudah bangkit dengan dua pemainnya. Rata sudah Dewa United dipulangkan ke arah lobby. Yes, tadi padahal ada momen ya, tapi pintar banget dari Alter Ego. Mereka tahu kalau 1v1 situation win rate akan menjadi 50-50. Tapi dengan adanya satu player yang mereka berhasil bangkitkan, win rate akan meningkat kembali untuk Alter Ego. Dan itu dia yang terjadi, di mana akhirnya Dewa United lagi-lagi harus kehilangan poin di match kali ini. Speed bersama dengan satu pemain yang lainnya, Pedong, bergerak pastinya. Ini adalah area yang berada tidak di dalam circle sehingga mereka harus cepat untuk bergerak. RRQ Ryu, ada Mort dan juga Nerpeko. Lagi-lagi split dilakukan oleh pemain-pemain dari RRQ Ryu. Ya, mereka cukup percaya diri dengan strategi ya atau taktik yang sedang dilakukan sementara waktu ini, dan Nerpeko dengan Mort sudah mulai bergerak juga, bahkan victim 365. Lagi-lagi mereka mendapatkan sebuah compound, bisa menjadi sapan zona juga, mengganggu terus-menerus siapapun yang lagi rotasi. Terus diberikan ancaman, terus diberikan pressure. Genesis Dogma Gates setelah dua pemainnya tertangkap tadi oleh Zai, kali ini mereka harus terus berputar. Bahkan Daybot juga ditangkap oleh Nux. Bonafide lagi-lagi mereka mengamuk di akhir-akhir hari. Ya, mereka benar-benar stabil banget. Bahkan mereka benar-benar kompak untuk bisa commit push ke arah satu rumah, satu gedung yang mereka inginkan. Paman Icil, seorang diri saja dari Genesis Dogma, mampukah bertahan di bagian belakang? At least solo survival atau bakal melakukan clutch nih dari Paman Icil? Tinggal kita tunggu karena Nicil untuk sementara waktu hanya memantau dari kejauhan, tidak melakukan sebuah agresi menuju ke arah pemain-pemain dari Bonafide yang terus menjaga, yang terus menjadi tetangga dari seorang Paman Nicil. Tempat yang berbeda, Batman akhirnya membuktikan bahwa dia menjadi pemain dengan elimination terbanyak untuk sementara waktu, mendapatkan satu knock menuju seorang Asa. Sudah menjadi confirm elimination, bertambah lagi kali ini elimination untuk seorang Batman di PMPL Spring 2022 kali ini. Pemain yang baru memulai debutnya, ini adalah PMPL pertama untuk Batman, namun dia langsung ngegas, langsung bermain dengan baik. Bahkan EVOS Reborn juga mendapatkan satu knock menuju Bigetron Red Alliance dari arah yang berbeda. Lagi-lagi ketemu kah EVOS dan juga BTR, tapi sementara waktu kita akan melihat dulu Bonafide yang lagi berusaha untuk nge-screening satu rumah, berusaha untuk mencari di mana Paman Nicil berada, dan itu dia pakai kok bertemu dengan seorang Tuyul, dan lagi-lagi sebuah Free Fire yang cukup tajam dari seorang Paman Nicil, masih bisa melakukan reload ke arah bagian atas, tapi sayang sekali dari bagian lantai 2 second floor-nya tertangkap oleh seorang Ceta. Sangat disayangkan tadi Nicil harus pulang lagi-lagi. Juara bertahan kita Genesis Dogma Gates masih dalam tanda tanya besar. Apa yang terjadi sebenarnya yang sedang dialami oleh Genesis Dogma Gates? Harus segera berbenah, harus segera memberikan permainan terbaik mereka, karena mereka adalah alumnus PMGC, tapi mereka di PMPL kali ini belum terlihat taringnya. Ya, Dinosaurus punya taring nggak? Punya. Punya ya? Punya dong. Tergantung dia omnivora atau herbivora. Ya kan karnivora udah pasti karnivora dong. Kok omnivora sudah lagi. Pasti dong karnivora kan makan daging. Iya sih, tapi ya udahlah, cukup dulu ya pembahasan dinosaurusnya daripada gosok info, karena gue cukup sensitif dengan perbinatangan atau perhewanan. Dan sementara kita melihat cukup ke arah yang lain. Ini masih ada 13 tim dan Pekado cukup ramai. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 tim yang menghuni Pekado. Circle-nya nih. Circle-nya bakal menentukan. Ternyata keluar Sanskui dari Pekado. Membuat pemain-pemain yang berada di Pekado harus segera keluar. Namun kali ini kita melihat fight yang cukup intens terjadi. Saling tukar granat. Ramones bersama pemain-pemain dari RRQ Ryu. RRQ Ryu terus memberikan gempuran juga. Ramones melakukan tembakan demi tembakan. Drone tertangkap. Batman tertangkap. Mort masih berada di sana. Nerpeko mencoba untuk melakukan healing terlebih dahulu. Flippy juga masih terus mencoba untuk memberikan perlawanannya menuju ke arah RRQ Ryu. Namun kali ini kita melihat juga Bonafide keluar dari compoundnya melakukan tembakan
tembakan demi tembakan berhadapan dengan pemain-pemain dari Boom. Satu tembakan terus diluncurkan namun ternyata Ken cukup kuat defensif yang dimiliki oleh pemain yang satu ini. Terus memberikan tembakan kembali dan rata sudah. Bonafide lagi-lagi King Kongnya mengamuk, ini dia. Pemain-pemain dari Bonafide yang membuktikan bahwa mereka tidak hanya bisa ngendok, mereka juga bisa meratakan serigala yang sedang mengamuk juga. Gokil, gila ketika kita ngelihat bagaimana cara Bonafide untuk membersihkan commit push ke arah Boom. Itu adalah benar-benar sebuah pergerakan yang sangat kompak, memiliki sebuah chemistry yang sangat baik. Tapi kali ini kita juga akan berusaha melihat chemistry yang dibangun oleh seorang RRQ. Dan juga ada Mort di depan sana yang sudah membuka tembakan, tapi ternyata terlalu terbuka, tidak aware dengan satu player yang ada di sebelah kiri. Batman lagi-lagi, dia tahu dia lebih memilih untuk melakukan knock daripada melakukan healing. Dan ternyata Voldemort lagi-lagi menjadi last man standing. Gak bisa kemana-mana, ditembakin juga dari seluruh arah, Sanskuy. Kita melihat Ramones terus bergerak dan tertangkap lagi-lagi oleh pemain-pemain dari Bonafide. Saat Bonafide bermain di match yang keempat, match yang kelima, mereka mengamuk sangat baik sekali. Rosesi terus terbakar di sana, sempat melakukan debus bertahan dengan api yang ada di tubuhnya, namun akhirnya peluru-peluru panas dari Dunia Games membuat Rosesi menyerah juga. Jar-Jar masuk, Miliano ada di depannya, Proning yang sedang dilakukan oleh seorang Jar-Jar, tembakannya masuk kembali namun M249 menjadi pembeda di fight kali ini karena pelurunya nggak habis-habis. Ya bener banget, dan Jar-Jar juga tadi benar-benar ngotot untuk terus melakukan proning shoot ke arah satu pintu masuk. Tapi kali ini dari Cleon akan berusaha untuk to the rescue sebagai the last man standing. Dia tahu dia harus melakukan close combat. Kali ini langsung saja melakukan end terhadap satu player, McLary, supaya tidak menjadi mata-mata, supaya tidak menjadi duri di dalam daging. Dan ini dia 1v1 situation yang sudah kita tunggu-tunggu juga. Miliano juga tidak mau kalah, langsung saja mengconfirm elimination ya, Sanskuy. Miliano, jangan reload Miliano. Masih ada 70 peluru tapi Miliano coba untuk dibakar. Melakukan tembakan demi tembakan. Ini yang menjadi pembeda. M249 dengan peluru yang sangat banyak. Miliano bersiap tapi terbakar dia. Granat ada di tangannya. Coba dilemparkan. Kita berpindah kembali menuju tempat yang berbeda. Liquid menangkap satu pemain dari BNW 88. Yes, berhasil lagi. Kali ini dari Bigetronite Alliance menguasai kota Pekado bagian ujungnya, mendapatkan satu persatu elimination point. Terus mereka babat habis karena di sini ada Liquid. Liquid sukanya membabat, dan kali ini mereka harus bertemu dengan tim EVOS dan juga Ion di belakang mereka. Ini sungguh menarik, Sanskuy. Ini dia Conqueror Derby 4 melawan 4 yang akhirnya terjadi. Microboy menjadi tim atau menjadi pemain yang terpisah sendirian saja. Granat dilemparkan menuju ke arah Zuxi dan Zuxi dihukum oleh seorang Lyzek. Tumbang satu, knock didapatkan oleh EVOS Reborn. Momentum mereka dapatkan namun Red Face pun tumbang kembali, tumbang lagi Lyzek mendapatkan yang kedua. Akan coba mendapatkan yang ketiga. Apakah berhasil? Apa berhasil atau tidak? Bakaran juga dilemparkan. Banyak sekali utility yang dilemparkan Lyzek dari tempat tersebut. Karena Lyzek tahu semuanya lagi ngumpul di sana, lagi berusaha untuk melakukan revive. That's why terus-menerus diberikan gempuran needs the minutes. Tapi kali ini kita melihat juga nampaknya dari Bigetronite Alliance yang harus bergerak maju terlebih dahulu. Oh no, Lyzek posisinya benar-benar enak banget untuk bisa nembak dari bagian atas, membuka tembakannya, tapi miss the shot. Padahal itu ada momennya, langsung saja melakukan penyeberangan. Miss the shot, miss the moment. Sayang sekali ternyata dari EVOS berhasil untuk bertahan. Ternyata tidak, karena Bigetronite Alliance juga tertahan satu persatu. Kali ini Clutch melakukan ditembak di bagian depan. KF nampaknya berhasil menjadi KF Esport lagi dan lagi. Kita lihat kali ini KF Esport terjadi. Masang lampu di perahu. Kukira cupu, ternyata suhu. 7 elimination untuk seorang diri. EVOS terselamatkan karena adanya KF yang bertahan, dan ternyata dari Toms juga berusaha untuk mendapatkan lagi dan lagi elimination point dari balik sebuah jendela, menahan pergerakan Bonafide. Tapi ternyata Toms terlalu greedy, terlalu overpick. Akhirnya Toms tumbang. Masih ada Kato dari bagian bawah, nampaknya akan berusaha untuk menyelamatkan Toms. Terus bergerak pastinya pemain-pemain dari Bonafide. Mereka belum berada di dalam circle. Kembali kita saksikan saat ini Kato dengan permainannya yang masih sangat panas untuk di hari ini. Ada sebuah kucing-kucingan yang terjadi antara Kato dan juga satu pemain dari Bonafide, namun Noob dengan cepat dilumatkan, dilumpuhkan oleh Kato. Satu knock kembali dia dapatkan. Penting sekali pemainnya satu ini untuk Geek Fam. What? Dan ternyata EVOS diobrak-abrik oleh seorang Frenzy. Dua player berhasil didapatkan. Frenzy low health, akankah melakukan healing terlebih dahulu, tapi lebih memilih untuk melemparkan molotov ke arah bagian luar. Dan Frenzy benar-benar sabar, ketenangan yang dia miliki untuk melakukan healing terlebih dahulu. Tapi KF tahu ini adalah saat yang tepat untuk memasang granat, dan itu di akhir dari Ion. KF Esport is real. KF sudah mengumpulkan
mengumpulkan 8 dari 10 elimination yang sudah dikumpulkan oleh timnya. 10 saat ini, tapi akan terus berlanjut karena EVOS masih bertahan dengan 2 pemain, tapi kita juga fokus menuju tim yang berbeda. Leon bersama dengan Onyx mendapatkan 1 elimination juga. Confirm tadi menuju seorang Ucup, berarti Bonafide menyisakan 1 yang terakhir. Yes. Gila, semuanya pincang, San. Semuanya pincang. Hanya EVOS saja yang unggul dari manpower. 2 player ada KF dan juga Microfox. Ini menarik banget kita melihat Cleon berbagi rumah, berbagi gedung dengan juga seorang Miliano. Bahkan Kalinceta berada di bagian open field, udah ketahuan posisinya di mana, terus-menerus diberikan tekanan batin, tekanan fisik, tekanan peluru oleh seorang Cleon. Mobil yang meledak, Ceta, kamu mau kemana? Terus diberikan hujan peluru. Hujan yang tadi kita bahas di awal, Cijal, ternyata terjadi juga di match kali ini. Di akhir dari matchnya, banyak peluru yang dilontarkan, banyak granat yang dilemparkan. EVOS untuk sementara waktu menjadi tim terdepan untuk mendapatkan WWCD karena mereka mendapatkan banyak sekali keuntungan. Jumlah mereka unggul, circle mereka unggul. Tinggal menunggu tim-tim lain menyeberang dan tinggal menguatkan defensif saja. Tapi defensif tersebut sedang dibuat oleh 2 tim atau 2 pemain yang sangat kuat sekali. KF 8 elimination sudah dia kumpulkan. Microboy juga masih berada di tempat yang berbeda. 2 pemain yang berbeda tempatnya saat ini. Gila, ini bakal seru banget karena Ceta sudah keluar dari tempat persembunyiannya. Sudah mulai terdeteksi juga diberikan hujan peluru. Tapi Ceta anti peluru. Dia berhasil untuk bergerak dengan selamat dan nyaman. Mendapatkan sebuah touchdown juga. Ada obstacle di depannya. Dan ini adalah momen yang sangat menegangkan karena dari Bonafide, dari Onyx, dari Dunia Games harus bergerak maju. Bahkan dari Miliano confirm berusaha untuk commit fight 1v1 situation dengan seorang Cleon. Kita lihat Miliano lagi-lagi M249 yang dia pilih ada di tangannya tadi. Nah, sebuah granat apa yang coba dia lakukan, dilemparkan, tapi Molotov juga coba untuk dibakar. Seorang Miliano sedang terbakar kali ini. Cleon melihatnya, mencoba untuk keluar pastinya, mencoba untuk melakukan tembakan demi tembakan. Miliano bertahan dia di area bawah, nggak ketahuan oleh Cleon, belum kelihatan. Tapi Miliano tiba-tiba bangkit melakukan tembakan. Cleon berada di blue zone dan akhirnya Cleon dipulangkan. Miliano sangat cerdas sekali, sangat cerdik sekali. Ya, sebuah pergerakan yang sangat smart dari Miliano, tapi blue zone terlalu menyakitkan. Langsung mengakhiri nyawa dari Miliano dan ini dia Ceta 1v2 situation. Darahnya udah low banget, hanya bisa memanfaatkan sebuah lower ground tipis. EVOS sungguh percaya diri melemparkan utilities demi utilities. Meledak lagi granat dari KF. KF Esport Israel, EVOS Israel, dan ini dia EVOS Roar. EVOS Roar makan saus pakai telur. EVOS Roar terjadi untuk match kali ini karena banyak sekali 9 elimination. KF Esport Israel